Bagaimana dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah Al-Musafah? Abdullah Al-Musafah ini diutus menjadi pimpinan perang ke Kaisar Romawi. Begitu dalam perjalanan tidak sesuai yang diinginkan, Abdullah ini ditangkap menjadi tawanan dengan sahabat-sahabatnya. Begitu dia tertangkap, Raja Kaisar Romawi ini berkata, "Wahai Abdullah, tinggalkan agamamu dan saya akan berikan 50% dari kekuasaanku untukmu." Apa kata Abdullah? "Saya gak akan pernah tinggalkan agamaku walaupun hanya sekejap." Allah, setengah dari kekuasaannya ingin diberikan. Di Indonesia coba lihat, ada di Sukabumi itu ada kristenisasi. Dikasih hanya membungkus satu kardus beberapa liter beras. Mereka ingin menjual agama mereka, menjual akidah mereka. Lihat di Indonesia, kalau ada yang ngaku Jibril, banyak orang yang percaya. Kalau ada aliran sesat aja ada yang ikut. Kenapa? Kelemahan iman mereka. Tapi Abdullah nggak begitu. Ditawarin lagi, "Wahai Abdullah, tidak hanya 50% dari kekuasaanku, aku berikan anakku yang tercantik di saat itu." Anaknya ini cantik, menteri-menteri saja banyak yang melamar, yang meminangnya, yang cinta, yang suka dengan anak raja tadi. Apa kata Abdullah? "Wahai raja, apa kau pikir aku bodoh? Aku ingin tukarkan anakku yang cantik di dunia dengan bidadari yang sudah Allah siapkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Raja marah. Apa kata raja? "Masukkan Abdullah dengan teman-temannya di jeruji besi, penjarakan dia." Pisahkan Abdullah dari teman-temannya. Jadi Abdullah ini sendirian, dikurung sendirian. Kata raja ini, "Jangan berikan dia makan." Gak dikasih makan selama 3 hari. Begitu gak diberikan makan selama 3 hari, kata Raja Kaisar Romawi, "Berikan dia daging babi dan arak. Kalau dia lapar pasti dia makan. Kalau dia lapar pasti dia makan." Daging babi ini makanan raja, pasti dengan makanan, dengan hidangan yang luar biasa. Dihidangkan dengan piring, bukan dengan keramik, bukan dengan piring plastik, tapi terbuat dari emas yang mahal. Tapi 3 hari kemudian dilihat daging babi dan arak itu masih utuh. Apa kata raja? "Wahai Abdullah, kenapa kau tidak makan itu? Apakah kau ingin mati kelaparan?" Apa kata Abdullah? "Di dalam agamaku, makanan itu sudah menjadi halal bagiku." Makanya dalam fikih itu kan kita belajar, di tengah hutan sudah tidak ada makanan, yang haram itu menjadi halal. Daging babi itu menjadi halal di tengah hutan. Walaupun kata ulama ini cuma kiasan. Ini cuma kiasan. Kenapa di tengah hutan itu banyak yang bisa kita makan? Banyak daun-daunan, pohon-pohonan, akar-akar, tumbuh-tumbuhan yang bisa kita minum, yang kita bisa makan. Pucuk-pucuk dari daun-daunan. Makan daging babi halal ini hanya kiasan, bahwa apapun boleh kau makan di saat itu. Kata Abdullah, "Di dalam agamaku, memakan daging babi dan khamar dalam kondisi darurat seperti ini sudah menjadi halal. Tapi saya tidak mau memakannya karena saya tidak mau menghinakan agamaku." Itu udah ke-6 harinya. Sehingga kata raja, Abdullah dengan teman-temannya lempar dia ke penggorengan yang besar. Disiapkan penggorengan yang sangat besar, apinya yang mendidih, dengan minyak yang mendidih. Dilempar satu-satu sahabat Abdullah, dilempar satu hangus, tulang-tulangnya semuanya menjadi gosong. Dilempar lagi satu, gosong lagi karena sengking panasnya. Abdullah di saat itu menangis, dia meneteskan air matanya. Apa dia bilang kepada raja? Raja ini datang menghampiri, "Wahai Abdullah, saya lihat satu persatu teman-teman sahabat-sahabatmu dilempar di tengah, di atas api yang mendidih. Mereka hangus, tulang-tulangnya menjadi hitam. Apakah kau berubah pikiran ingin tinggalkan agamamu?" Apa kata Abdullah? "Wahai raja, saya menangis bukan karena takut. Saya menangis ini bukan berubah pikiran, tapi saya menangis bahagia melihat sahabat-sahabatku, mereka dilempar di dalam minyak yang mendidih itu tersenyum. Kenapa? Dia menanti surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku menangis yang kedua karena sedih. Ya Allah,
Ya Rob, kenapa kau hanya berikan aku 1 nyawa? Seandainya aku punya 1000 nyawa, aku siap 1000 nyawa itu dilemparkan ke minyak yang mendidih hanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertahankan tauhid. Luar biasa.